Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Rahman dengan NIM 23030360139. Di sini saya akan membuat tugas matkul analisis kebijakan pendidikan yang diampu oleh dosen saya, Bapak Fatku Roji. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas tentang kebijakan pendidikan zonasi yang dimana dalam sistemnya diterapkan untuk pemerataan penerimaan peserta didik baru. Ini pembahasan yang sangat menarik teman-teman. Nah, di sini saya akan bahas ada 5 aspek, meliputi 5 aspek. Yang pertama nanti bagaimana tujuan dari analisis kebijakan tersebut. Yang kedua nantinya isi dari kebijakan tersebut. Yang ketiga tentu dari segi pelaksanaan kebijakan tersebut. Yang keempat dari kelemahan dan dampaknya dari kebijakan tersebut. Yang kelima rekomendasi analisis kebijakan menurut pandangan saya pribadi. Itu ya teman-teman. Langsung saja yang pertama kita bahas tentang tujuan dari kebijakan analisis tersebut. Tentunya pada dasarnya kebijakan pendidikan zonasi itu untuk menciptakan pemerataan pendidikan. Pemerintah ingin semua elemen, semua peserta didik itu dapat mendapatkan pendidikan secara layak dan adil tanpa membedakan sekolah favorit and non favorit. Dan juga kebijakan zonasi tersebut itu dapat memudahkan peserta didik untuk sekolah di lingkungan yang memang dekat dengan tempat tinggalnya itu teman-teman. Itu salah satu tujuan dari kebijakan analisis tersebut. Yang kedua yaitu isi dari kebijakan zonasi yaitu penerimaan peserta didik baru lebih mengutamakan jarak antara rumah siswa dengan sekolah. Meskipun begitu, kebijakan ini tidak hanya berfokus pada jalur zonasi saja. Pemerintah juga menyediakan beberapa jalur, salah satunya jalur prestasi, jalur afirmasi, dan juga jalur perpindahan tugas orang tua. Itu isi dari kebijakan tersebut. Yang ketiga yaitu dari sisi pelaksanaannya teman-teman. Dari sisi pelaksanaannya, penerimaan kebijakan zonasi ini tentunya dijalankan oleh pemerintah daerah dan sekolah sesuai dengan kondisi wilayahnya masing-masing. Itu ya teman-teman ya. Meskipun begitu, masih banyak menuai beberapa kendala. Tuh, salah satunya adalah kondisi kualitas sekolah yang belum rata teman-teman. Itu adalah permasalahan yang sangat serius. Yaitu baik dari segi fasilitas maupun dari segi kualitas tenaga pendidikan. Itu menurut saya dari segi pelaksanaannya kayak gitu. Terus yang keempat kita bahas dari segi kelemahan dan juga dampaknya. Kebijakan zonasi sering menimbulkan pro and kontra di masyarakat teman-teman. Beberapa orang tua merasa dirugikan karena anaknya tidak bisa memilih pendidikan yang dianggapnya sekolah tersebut dianggap lebih baik. Itu teman-teman. Di sisi lain kebijakan ini juga memaksa sekolah untuk menerima siswa dengan beberapa kemampuan yang beragam. Itu ya tentu itu menjadi tantangan yang yang tantangan tersendiri bagi guru tersebut lah. Itu dari segi kelemahan dan dampaknya. Terus yang terakhir yaitu rekomendasi analisis kebijakan menurut saya. Bahwasannya pemerintah perlu lebih serius dalam dalam pemerataan kualitas pendidikan di setiap sekolah. Itu sangat perlu teman-teman. Karena pendidikan itu adalah hal yang memang harus kita perhatikan nomor satu. Selain itu juga sosialisasi terkait kebijakan zonasi juga perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami tujuan sebenarnya dari kebijakan ini itu apa. Nah itu, dan juga diharapkan evaluasi kebijakan ini juga dilakukan secara berkelanjutan. Ya diharapkan kebijakan juga zonasi bisa berjalan lebih efektif ke depannya itu teman-teman menurut saya pribadi. Jadi pemerintah harus kerja ekstra, harus berani turun top down untuk supaya kebijakan ini lebih efektif gitulah teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.